Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 11 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu serta mendengarkan penjelasannya, kiranya Roh-Mu ya Yesus menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 11 Agustus 2022 diambil dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, berjudul Roh Kudus Memberi Keyakinan. Ayat inti Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Adalah kesempatan istimewa bagi setiap orang Kristen untuk merasakan gerakan-gerakan yang dalam dari Roh Allah. Indahnya damai akan meliputi pikiran, dan Anda akan gemar merenungkan Allah dan surga. Anda akan ceria menanti janji-janji yang mulia dalam firman-Nya. Tetapi ketahuilah terlebih dulu bahwa Anda baru mulai menjalani hidup Kristiani. Ketahuilah bahwa Anda baru melangkah ke jalan hidup kekal. Janganlah tertipu. Saya tahu bahwa banyak yang tidak paham apa itu agama. Anda telah merasakan beberapa kejutan, beberapa emosi, namun tidak pernah melihat luasnya akibat dosa. Anda tidak pernah merasakan keruntuhan Anda sebenarnya dan berpaling dari jalan yang jahat dengan kesedihan. Anda tidak pernah mati terhadap dunia. Anda masih suka akan kepelesiran. Anda suka terlibat dalam percakapan hal-hal duniawi. Namun ketika kebenaran Allah diperkenalkan, Anda tidak bicara apa-apa. Mengapa berdiam saja? Mengapa banyak bicara tentang perkara-perkara duniawi dan membisu terhadap pokok yang harus Anda lakukan? Satu pokok yang harus melibatkan segenap jiwa Anda, karena kebenaran Allah tidak ada pada Anda. Diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 158 dan 159. Hidup Kristen bukanlah suatu modifikasi atau perbaikan dari yang lama, tetapi satu transformasi sifat. Terjadi kematian diri dan dosa, dan hidup jadi baru sama sekali. Perubahan ini bisa terjadi hanya dengan pekerjaan Roh Kudus yang dapat mendatangkan hasil yang baik. Amanat kepada Orang Muda, halaman 189. Roh Kudus tidak pernah membiarkan tanpa penolong jiwa yang rindu kepada Yesus. Roh Kudus membawa perkara-perkara tentang Kristus dan menunjukkannya kepadanya. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengan petanya. Alfa dan Omega jilid 5, halaman 322. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opa Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu nasihat tulisan Roh Nubuat yang tidak diajarkan kepada para umat Allah di dalam gereja Advent. Apakah nasihat tersebut? Mari kita baca dalam Selected Messages buku pertama halaman 42 paragraf 2. Kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan, sebagaimana ayat Alkitab dijelaskan oleh ayat Alkitab.
Kutipan ini adalah nasihat daripada Nyonya White dalam kita belajar untuk mengerti tulisan-tulisan roh nubuat, bahwa roh nubuat itu menjelaskan dirinya sendiri, sebagaimana Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Nyonya White sebut testimonies adalah istilah untuk semua tulisannya, sebab roh nubuat adalah kesaksian Yesus atau testimony of Jesus is spirit of prophecy. Kita bisa baca dalam Wahyu 19 ayat 10. Inilah dasar kita untuk mempelajari tulisan roh nubuat. Dan nasihat ini ditekankan kembali oleh cucunya Nyonya White. Arthur L. White dalam bukunya yang berjudul The Ellen G. White Writings halaman 147 paragraf 2 menjelaskan, jika dalam nasihat-nasihat ini suatu pernyataan yang diberikan nampak tidak jelas, kita beralih ke pernyataan lain yang mendekati subjek yang sama dari sudut yang berbeda, dan ini seringkali memperjelas maksud yang membingungkan. Ini yang diharapkan oleh Ellen White ketika dia menulis, kesaksian-kesaksian itu sendiri akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan, sebagaimana ayat kitab suci dijelaskan oleh ayat kitab suci. Arthur L. White mengutip penjelasan Nyonya White dari buku Selected Messages buku pertama, halaman 42 paragraf 2 tadi. Inilah metode belajar roh nubuat yang benar. Nyonya White mengajarkan dan diteruskan oleh keturunannya. Ini bukti bahwa inilah cara yang benar dalam belajar tulisan roh nubuat, dan memang benar demikian. Karenanya, jangan suka nongkrong hanya pada satu kutipan saja. Contoh, mari kita baca kutipan berikut ini yang terdapat dalam Kisah Para Rasul atau The Acts of the Apostle halaman 44 paragraf 1. Roh Kuduslah yang menginsafkan akan dosa. Hal ini roh nubuat tuliskan berdasarkan Yohanes 16 ayat 8 yang adalah ayat inti dari renungan hari ini, bahwa Ia akan datang menginsafkan dunia akan dosa. Jika kita hanya berhenti atau nongkrong pada kutipan ini saja, maka kita tidak akan pernah mengenal siapa Roh Kudus tersebut. Kita harus cari tahu siapakah Roh Kudus berdasarkan tulisan roh nubuat. Kutipan ini diambil dari buku Kisah Para Rasul bab 5 tentang karunia Roh Kudus. Mari kita baca kutipan berikutnya yang terdapat dalam bab yang sama. Kisah Para Rasul halaman 44 paragraf 1 berkata, janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari Roh-Nya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Roh Kudus yang dijanjikan itu adalah Roh-Nya Kristus, sebab Yesus berjanji untuk menyertai kita sampai kesudahan. Jadi, Roh yang menginsafkan dosa adalah Roh-Nya Kristus. Apakah benar demikian? Mari kita baca lagi kutipan roh nubuat yang lainnya yang terdapat dalam suratnya nomor 133 tahun 1899 paragraf 19 menjelaskan, tujuan besar Kristus dalam mengirimkan Roh-Nya adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Sungguh amat jelas, bila mana kita belajar dengan cara yang Nyonya White nasihatkan. Tulisan roh nubuat itu menjelaskan dirinya sendiri. Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa adalah Roh-Nya Kristus itu sendiri dan bukan oknum lain. Apakah masih ada bukti lain bahwa Roh Kudus ini adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri? Oh, tentu ada. Roh Kudus yang disebutkan dalam Yohanes 16 ayat 8 disebut juga dengan sebutan Roh Kebenaran. Kita bisa baca dalam Yohanes 16 ayat 13, yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Siapakah Roh Kebenaran ini? Kita baca In Heavenly Places halaman 248 paragraf 5. Kita perlu secara pribadi untuk memiliki Kristus tinggal di dalam jiwa. Kita perlu membuka pikiran dan hati kita kepada berdiamnya Roh Kebenaran. Dikatakan Kristus tinggal dalam jiwa kita, lalu dikatakan juga bahwa kita perlu buka hati dan pikiran kita kepada berdiamnya Roh Kebenaran. Lalu, ada berapa yang diam dalam diri kita? 1 atau 2? Roh Nubuat menjawab dalam 1888 Materials halaman 376 paragraf 1. Tidak ada yang akan Allah terima dari Anda selain Yesus yang tinggal di dalam diri Anda.
Kristus saja, Kristus semua dan di dalam semua. Ada berapa yang tinggal dalam diri kita? Hanya satu, yaitu Kristus dan Kristus saja. Oleh karenanya, roh kebenaran yang tinggal dalam hati kita adalah Kristus, oleh kehadiran rohnya. Sebab Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesuslah sang kebenaran itu, dan karenanya roh kebenaran adalah rohnya Kristus itu sendiri. Jadi, Roh Kudus itu sama dengan roh kebenaran, sama dengan roh Kristus. Apakah roh Kristus itu adalah sang penghibur? Oh, sudah tentu. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 179 paragraf 2. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Ini merujuk pada kemahahadiran roh Kristus yang disebut penghibur. Sebagai informasi, kutipan ini diambil dari surat Nyonya White kepada Saudara Chapman, sebab Saudara Chapman menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Gabriel. Artinya, Roh Kudus itu adalah oknum yang berbeda dari Kristus. Pada awal suratnya, Nyonya White menasihatkan Saudara Chapman untuk baca Yohanes 17. Lagi-lagi, Yohanes pasal 17 adalah doktrin penting bagi Nyonya White. Dan dari penjelasan surat ini, Nyonya White dengan jelas sekali menyatakan bahwa Roh Kudus atau penolong yang lain, atau yang disebut juga roh kebenaran, adalah roh Kristus, dan itu bukan oknum lain. Nyonya White bahkan jelaskan bahwa penolong yang lain atau roh kebenaran merujuk kepada kemahahadiran roh Kristus yang disebut penghibur. Jadi, Roh Kristus itulah yang disebut penghibur, dan penghibur itulah Roh Kudus yang insafkan dunia akan dosa. Bisa baca kembali Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Mengapa penting sekali kita pahami akan kebenaran ini? Karena renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 245 paragraf 2. Hidup Kristen bukanlah suatu modifikasi atau perbaikan dari yang lama, tetapi satu transformasi sifat. Perubahan ini bisa terjadi hanya dengan pekerjaan Roh Kudus yang dapat menghasilkan yang baik. Transformasi bisa terjadi hanya dengan pekerjaan Roh Kudus. Nah, kita sudah pelajari bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Kristus yang disebut penghibur. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam To Be Like Jesus halaman 213 paragraf 7. Melalui kuasa Roh Kristus yang mengubahkan, hati dan hidup kita diubahkan. Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita adalah rohnya Kristus. Kemudian, renungan hari ini juga menyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 245 paragraf 3. Jika mata tetap ditujukan kepada Kristus, pekerjaan roh tidak akan berhenti sampai jiwa itu serupa dengan petanya. Roh siapa yang bekerja agar kita menjadi serupa dengan petanya Yesus atau karakternya Yesus? Membina Kehidupan Abadi halaman 188 paragraf 1 menjawab. Roh Kristus yang bekerja dalam hati menyesuaikannya kepada petanya. Sungguh amat jelas. Inilah cara belajar Roh Nubuat yang tidak pernah diajarkan dalam gereja Advent. Padahal Nyonya White dan keturunannya menggunakannya. Dan melalui aplikasi nasihat tersebut, kita temukan kebenaran sejati bahwa Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa adalah rohnya Kristus yang disebut penghibur. Dan tidak hanya insafkan kita, tapi juga ubahkan kita dan sesuaikan kita dengan petanya Yesus yang adalah karakternya Yesus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengenal siapa Roh Kudus itu.
Roh Kudus itu tidak lain daripada rohnya Kristus, yang Yesus utus, yang Yesus curahkan untuk menginsafkan dunia akan dosa. Dan tidak hanya menginsafkan, tetapi juga mengubahkan, agar masing-masing kami disesuaikan dengan petanya, yaitu karakternya. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi umat-umat Allah, sehingga mereka tidak bingung lagi siapa Roh Kudus. Dan dengan demikian mereka menerima hanya Kristus saja dalam hatinya, sehingga kami semua akhirnya diubahkan, siap menerima Kristus yang tidak lama lagi akan datang. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.